menceritakan tentang istri saya, Miss. Kenapa istrinya, A? Kerja di Malaysia. Kerja di Malaysia, kenapa, A? Udah dapat majikan. Udah 5 hari kerja. Posisi istri saya sakit. Baru 5 hari udah sakit, A. Terus? Ini punya riwayat penyakit meningitis TB sama saraf. Ya sudah tahu saraf, kenapa suruh kerja, A? Enggak, emang saya mengakui kesalahan, cuman dia nekat aja. Terus? Di medikal Malaysia juga udah nggak lolos. Di medikal Malaysia nggak lolos, kenapa masih bisa kerja, Iya. A? Di pihak agensi Indonesianya udah keluar uang banyak, jadi nggak mau rugi. Terus gimana sekarang, A? Ilegal, sekarang teh udah ditahan hampir sebulan lebih lah di Malaysia, di agensi Malaysianya. Terus yang prosesin di sini siapa, A? Apa gimana, Mbak? Yang prosesin di Indonesianya, agensinya ada, A? Agensi udah ditangkap polisi katanya. Siapa yang ngomong? Pak Nur di Tangerang. Terus? Sekarang teh istri saya teh kalau mau dipulangin minta uang ganti rugi Berapa banyak, A? 30 juta. Terus masalahnya di mana, A? Ya masalahnya itu saya teh kalau misalkan nggak ketemu secepat-cepatnya, nggak mau ya, kata dia pengancaman mau dibuang, tapi nggak tahu benar atau enggaknya. Apanya yang dibuang, A? Kayak sampah aja dibuang. Apa yang dibuang? Istri saya sama madamnya, tapi nggak tahu sih kalau benar enggaknya. Cuman kan ini namanya bisnis, nah harus secepatnya, ini bisnis, gitu aja bilangnya. Kan sebenarnya kalau sakit itu tahu, A, resikonya. Kenapa nekat? Iya. Ya itu resikonya biar istrimu tahu. Siapa yang mau bantu dia sekarang? Nggak tahu sih, masa itu mah ngobatin enggaknya mah sekarang HP sama paspornya ditahan. Iya, maksud saya adalah itu adalah konsekuensinya orang keluar negeri. Orang keluar negeri sudah tahu sakit, terus ngapain keluar negeri? Marah, bertengkar karena punya masalah dengan suami istri. Masalahnya bukan lari dari masalah, A. Masalah baru datang. Nah, sekarang jadi nambah masalah sekarang. Sekarang nambah masalah, A harus nyiapin uang 30 juta baru dia pulang. Itu resiko, A. Iya. Iya, itu resiko. A harus cari dana. Iya. Cuman kalau nego-nego katanya bisa 20. Ya, harus cari. Ya udah berusaha, cuman masih proses. Masih proses ya, tapi sudah ada biayanya ya. Belum. Jadi sekarang kan mau ke bank juga, tanggung akhir bulan katanya. Ya mau tidak mau ya harus nunggu, cari dana dulu. Karena kalau kalian tidak nyari dana, ya mereka bukan ngancam sih, karena mereka kan beli pesawat. Masa iya kerja 5 hari langsung sakit, A? Iya, makanya itu saya juga Makanya kan aneh aja istrimu ngapain bertengkar sama suami cari kerja di luar negeri. Sudah punya riwayat sakit saraf lagi. Benar nggak, A? Biasa. Iya benar, cuma saya mah ngelihatnya anak saya yang masih kecil 4 tahun. Aduh. Ya itu harus dibayar, A. Kalau itu harus dibayar. Iya, emang saya juga ngerti. Emang mengakui saya emang mengakui kesalahan saya memang. Lain kali jangan diulangi ya. Iya, maaf ya udah ganggu. Nggak apa-apa, A. Terima kasih. Iya. Buat kalian yang punya suami, istri, kalau kalian bertengkar dengan rumah tangga, jangan larinya ke luar negeri. Bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Paham maksud saya? Nggak usah sok-sokan kuat-kuatan bertengkar dengan pasangan terus lari ke luar negeri. Ususnya brodol kalian, sikil aboh lah, untunin jengat lah. Janganlah. Keluar negeri itu bukan cari pelampiasan. Keluar negeri itu cari uang. Sok-sokan bertengkar dengan suaminya langsung lari. Nggak gitu konsepnya. Kamu boleh punya masalah lari, tapi jangan kembali. Kalau sudah lari, jangan kembali. Sok jual mahal, ternyata sakit masih telepon suami. Nggak kayak gitu konsepnya jadi perempuan. Jadilah perempuan mandiri. Karena di dunia ini tidak peduli kamu itu miskin. Di dunia ini tidak peduli kamu sakit. Dunia ini juga tidak peduli kamu menderita.
Yang mereka lihat kamu harus sukses. Jika kamu menjadi seorang perempuan mandiri, jika kamu sudah berani melangkah keluar dari rumah, pintu rumah, jangan menoleh kembali ke keluarga. Pulanglah dengan kesuksesan. Enggak apa-apa kalau aku enggak pulang, enggak apa-apa, suamiku mau nebus aku. Oh, Rene tak jambak rambutmu. Terus kamu ngancam keluar negeri agar suamimu nangis-nangis. Terus kamu cerita, saya menderita di luar negeri, jualin rumah dong, Gak gitu konsepnya. Orang keluar negeri sekali keluar jangan kembali kalau belum sukses. Sok-sokan bekerja di luar negeri, mental aja nggak mampu. Jangan bilang saya kejam, udah diem di situ. Kalau kamu kuat ya udah diem, saya nggak nyindir kamu. Banyak sekali yang baperan. Saya lagi nggak ngomongin kamu nggak diajak, nggak usah ngomong. Pada kenyataannya seorang perempuan itu cantik aja ditinggal selingkuh, kaya aja tinggal selingkuh. Mau debat kamu? Cantik aja pasangannya masih keleweran manuknya. Kaya aja, kaya, perempuannya kaya, lakinya cuma modal kontol, ceweknya ditinggal. Apa itu? Apa itu? Terus kamu bilang aku mencintaimu, aku sayang padamu, nggak gitu konsepnya. Lagi-lagi modal kontol aja kamu ditangis-tangisin. Apalagi dia kaya dan mapan. Apa yang kamu pertahankan dari laki-laki seperti itu? Tapi anehnya, laki-laki yang tanggung jawab, wedoke sundel bolong, wedokane gatelen, laki-laki nek kerjane tekun, ngarit, ngingoni sapi, ngingoni wedhus, wedokane anjal sana, anjal sini, jadi jaran sana, jaran sini. Ya kan ya bingung sayanya. Mau nyalahin cowoknya juga ceweknya, mau nyalahin ceweknya ya cowoknya. Nah artinya adalah apa yang saya sampaikan ini kalau kamu nggak merasa nggak usah komen. Kalau kamu komen berarti kamu pelakunya. Laras napa mboten? Bener apa nah? Kamu bukan pelakunya ya udah diem, nggak usah teriak-teriak nanti orang tahu. Malu jadinya bener nggak Udah nggak usah marah-marah kalau bukan kamu pelakunya. Oh bukan pelaku kok marah. Miss Juni tuh mengajarin orang meninggalkan suami, tak keplak kon kok. Nggak ada dalam cerita bisa ngajarin orang untuk kabur untuk dari rumah tangga. Nggak disuruh kabur aja, kabur sendiri kok. Itu tergantung dari perilaku kamu sebagai seorang suami. Laras napa mboten? Oh welek kok ken pola, melarat kok ken petitah-petitih, orang sukses wes petentang-petenteng. Cakep dikit udah ambiar. Kalau kamu ingin jadi opa-opa, bekerjalah di luar negeri. Contohnya ya Korea, Jepang. Tapi kalau kamu datang ke Kamboja, bukannya jadi opa-opa, jadi opa. Jika kamu ingin merantau menjadi opa-opa, berangkat ke Jepang atau ke Korea atau ke Taiwan atau kemana, jangan sesekali berangkat ke Kamboja. Bukannya jadi opa, tapi kamu jadi opa. Kenapa jadi opa? Karena untung gini. Bagaimana tidak gini? Kalau kamu di tiap hari itu kerja 12 jam, kamu nggak dapatkan ke target, kamu tuh disiksa, dijual. Hahau nanti sini. Tidak hahau. Kalau kamu ingin jadi opa-opa, berangkatlah jangan ke Kamboja. Orang percaya lek dikasih tahu, nantang. Pingin jadi opa-opa, jadi opa geluntung-geluntung kamu. Yang di luar Jawa nggak paham, saya minta maaf, saya nggak bisa mentranslatekan. Kalau kamu pingin jadi opa-opa, berangkat ke luar negeri, tapi bukan ke Kamboja. Jadinya opa. Paham ya nyampe di sini ya? Jadi nggak perlu nesu lah. Kalau kamu jadi di Kamboja jadi opa, ya udah diem, nggak usah komen. Saya nggak nyindir kamu. Sumpah untung jadi opa
Lah di Kamboja jadi opa. Ngerempeh. Iya, betul. Betul nggak sih yang saya sampaikan ini atau salah? Oh, katakanlah. Aduh, aku di sini dia mbek kiri diutel-utel ya, diapakne. Mbek kiri diuntel-untel diapakno aku. Enggak owah, ya wes, enggak owah, enggak apa-apa wes. Bener mis, apane sing bener mis? Itu di mana di hatimu? Wak, opak kali mis. Oh ya opak ya. Opak remek ya wes. Merongos mis, aku ora ngomong lho. Wah, awakmu ki sing ngomong lho ya Mbak Yanti. Jadi seperti itu ya. Teman-teman ya. HP ku ngakek aja ya. Aish, wis ngene iki HP tuwek ya. HP tuwek. Oke. Karena saya telepon